komputer ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yazirahu ala dinihi wa kafa bisyahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Miranda Sabila yang telah membantu saya dalam men-share link ya Zoom kita dan juga mana nih orangnya? Oh ini ya. Yang on cam ya, cuma Miranda doang nih. Sama-sama Pak. Lalu nih Hilman, Nur Azizah ya. Saya bukannya nggak mau on cam, tadi saya coba on cam hang ya, akibatnya tuh khawatirnya malah nggak bisa ini, nggak bisa kuliah ntar. Tadi tuh yang kelas pagi ya, kelas pagi tadi Pegadaian Syariah, luar biasa itu laptopnya ya. Oke. Saya coba mau share screen nih. Ini teman-teman udah ngumpul semua belum? Sudah ngumpul semua belum? Ini Hilman Tahidin ini nggak masuk-masuk ya? Udah saya admit pada berkali-kali. Saya khawatir bentrok nih antara PowerPoint saya dengan yang masuk, jadinya hang ya. Oke. Oh ya teman-teman, sebelumnya kita udah pernah ketemu belum ya? Maksudnya kuliah secara Zoom gitu kan? Pernah juga ya sebelum pas Ramadan kemarin ya? Pernah. Oke. Nah, kayak udah masuk semua nih. Bismillah. Saya coba mau di share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Nah, ini manajemen keuangan. Ini kayak kemarin kita udah dikit bahas ini, udah selesai belum ya? Kelemahan UKM ya. Ini udah belum ya? Kayaknya belum ya? Belum. Ya? Pak. Belum. Nah, belum ya? Bismillah. Nah, ini manajemen keuangan dalam UKM ya. Jadi kelemahan UKM dari aspek keuangan. Ya, biasanya aktivitasnya itu nggak dicatat ya. Jadi itu ya seingatnya seingatnya si pelaku UKM-nya aja. Misalkan dia gini, saya kok uangnya tuh kurang ya gitu kan. Misalkan ya, oh iya tadi lupa anak saya tahu-tahu datang minta uang jajan gitu kan. Sehingga yang harusnya sekian jadi sekian. Nah, jadi berdasarkan ingatannya aja ya. Jadi itu nggak ada yang namanya pencatatan secara detail ya dari pengusaha UKM itu. Nah, walaupun nggak semuanya sih ya, nggak semuanya, tapi hampir sebagian besar seperti itu ya, hampir sebagian besar seperti itu. Jadi mereka ya para pelaku UKM itu lebih mengandalkan pada ya mengalir itu aja ya, hanya pada mengalir tanpa adanya pencatatan ya. Jadi alirannya itu tidak terdeteksi ya. Alirannya itu tidak terdeteksi. Padahal kita sebagai orang Islam ya, ini saya menasihati untuk diri saya sendiri juga ya, bahwa kita itu ternyata harus loh teman-teman, harus mencatat dan juga harus merencanakan. Yaitu ada kalau mencatat itu dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 282 ya. Terus kalau merencanakan itu surat Al-Hasr yang nggak salah ya. Hendaklah manusia itu merencanakan apa yang akan dilakukan nggak salah ya. Atau mungkin teman-teman ada yang ingat nih dalilnya, boleh? Halo? Ada yang ingat nggak? Suara saya kedengaran kan ya? Siapa yang nyoret-nyoret nih? Kedengaran Pak. Oke, ada yang ingat nggak dalilnya itu? Halo. Kalau nggak ingat ya nggak apa-apa, bilang aja nggak apa, saya nggak tahu. Daripada diem, datangnya bau gitu kan. Ya.
Iya Pak, nggak tahu. Iya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa kalau memang kita sama-sama nggak tahu ya. Soalnya nanti mudah-mudahan apa namanya ada yang ingat ya, bisa tulis di grup atau mungkin wapri ke saya ya. Nah, jadi gini teman-teman ya, kita ini di kampus apa namanya Institut Agama Islam ya. Jadi ya walaupun ini namanya mata kuliah manajemen UMKM ya, walaupun secara namanya itu tidak ada syariah-syariahnya ya, tetap kita sebagai seorang muslim yang kuliah di Institut Agama Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, itu kita jangan sampai melupakan Islam ya. Jangan sampai kita melupakan Islamnya gitu loh. Ya, kalau misalkan teman-teman yang bilang, Pak kok tahu ke dalil sih Pak, kok tahu ke Al-Qur'an dan hadis sih Pak gitu kan. Ini kan manajemen UMKM Pak, bukan manajemen UMKM dalam perspektif syariah. Loh, kita ini di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam teman-teman ya. Jadi harus tahu juga Islamnya, dalil-dalilnya ya. Nah, apalagi ini apa namanya ada ya dalam Al-Qur'an dan hadis ya. Yaitu pertama nih mengenai kelemahan-kelemahan UKM ya. Nah, kenapa sih UKM itu kok sulit sekali berkembang hampir sebagian besar ya, walaupun secara apa namanya global atau secara keseluruhan mungkin tidak semua UKM juga ya, ada juga UKM yang tumbuh besar ya, menjadi usaha besar ada ya, tapi hampir sebagian besar UKM itu dia tidak berkembang gitu ya, tidak berkembang dan bahkan cenderung mati gitu atau ya gitu-gitu aja lah dari dulu sampai sekarang gitu-gitu aja kan. Nah, kenapa ya? Karena ini salah satu kelemahannya itu tidak ada pencatatan aktivitas, hanya mengandalkan ingatan ya. Jadi ya seingatnya dia aja gitu loh. Misalkan kok ada kurang uangnya, kok kayaknya tadi saya udah ada penjualan banyak deh gitu kan. Tapi kok uangnya segini-segini aja gitu. Ternyata lupa apa tuh ada itu paket gitu kan, bayar paket COD ya kan, ada COD-an ya. Nah, jadi ya seingatnya di Ajana ini sangat berbahaya ya teman-teman. Kenapa? Karena ya ketika dia ingin mengevaluasi ya, ketika dia ingin apa namanya mengkoreksi apa sih kesalahan-kesalahan yang sudah ada, yang pernah ada, dia nggak tahu gitu kan, dia nggak bisa mengkoreksi apa yang kesalahan yang dia lakukan ya, dia nggak bisa mengkoreksinya. Nah ini berbahaya ya, karena ketika seorang itu mengkoreksi kesalahan yang dia lakukan, dia harus tahu dulu kan kesalahannya itu di mana gitu ya. Kalau misalnya dia nggak tahu, gimana mau dikoreksi gitu kan, gimana dia mau mengevaluasi, toh dia sendiri juga nggak tahu gitu ya. Nah, pengelolaan keuangan perusahaan bercampur dengan keuangan keluarga. Nah ini ya. Nah, jadi antara tadi tuh ya, misalkan nih ada yang beli gitu kan, taruh tuh di laci gitu kan, uang laci. Atau kucuk anaknya datang, mak mau jajan mak gitu kan, oh uangnya di laci, gitu. Diambil lah tuh uang sama tuh anak ya. Sudah diambil apa? Dia nggak tahu kan diambilnya berapa, ya kan? Apakah si anak itu ngambilnya gede atau kecil nggak tahu, dan apa? Akhirnya nggak ketahuan ya. Nah, diambilnya berapa dan kita tahu kok uangnya tinggal dikit gitu kan. Dek, ambil berapa dek? Ambil 50.000. Kok banyak banget dek? Ya. Jadi nggak ketahuan ya, pengelolaan keluarganya apa namanya tidak ketahuan. Lalu tidak dilakukan evaluasi kondisi usaha ya. Kenapa nggak ada evaluasi ya tadi ya, kalau nggak dicatat ya, gimana mau dievaluasi? Gimana mau evaluasi orang dia nggak tahu kesalahannya di mana, ya kan? Soalnya itu mau evaluasi kan karena dia tahu kesalahannya di mana. Kenapa dia bisa tahu? Karena dicatat ya. Jadi itu satu kesatuan ya. Jadi nggak bisa tuh apa namanya atau jangannya berkilah atau dia membenarkan dirinya sendiri, nggak mungkin saya kan nggak kayak gitu, padahal seperti itu gitu kan ya. Kenapa lagi karena nggak dicatat ya. Terus manajemen keuangan merupakan semua aktivitas perusahaan dalam usaha mendapatkan dana yang dibutuhkan. Nah, ilmu manajemen keuangan ini sebenarnya adalah ilmu perencanaan ya. Jadi gini, bedanya manajemen keuangan dengan akuntansi itu adalah kalau akuntansi dia mencatat apa yang sudah terjadi ya. Tapi kalau manajemen keuangan dia merencanakan ke depan ya. Merencanakan ke depan. Seperti kita gini, minta duit sama minta uang ya sama orang tua kita. Orang tua kita nanya, buat apa sih gitu kan. Atau kita merencanakan minta uang nih, butuh uang, terus
kan kemungkinannya ada beberapa macam ya, dari diri kita sendiri atau minjam atau apa hasil ya. Nah, itu semua itu adalah manajemen keuangan. Ya, itu semua adalah manajemen keuangan. Nah, itu ya yang jadi perbedaan. Kalau manajemen keuangan itu yang akan datang. Kalau akuntansi itu yang sudah lewat ya. Nah, merupakan semua aktivitas perusahaan dalam usaha mendapatkan dana yang dibutuhkan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut secara efisien ya. Nah, jadi tadi ya, minjemnya ke siapa atau sumber dananya dari siapa dan sebenarnya nih dananya ini untuk apa ya? Dananya ini untuk apa? Nah, itulah manajemen keuangan ya. Nah, lalu manajemen keuangan nih ya, sumber dana ya, lalu modal usaha bisa jadi modal investasi atau modal kerja. Bedanya apa sih? Kalau investasi itu seperti ini ya, barang ya, itu investasi ya. Saya mau pindah dulu. Ada teman-teman ya. Ini kebetulan saya kehabisan baterai ya. Bentar. Oke. Ada modal investasi, ada modal kerja. Kalau investasi itu berupa barang-barang yang terlihat, yang ada gitu ya. Tapi kalau modal kerja itu yang habis gitu ya. Jadi modal kerja itu misalkan buat bayar gaji karyawan ya, ini hider. Lalu apalagi? Jadi untuk ini ya, aktivitas ya. Kalau investasi itu ya gedung ya, peralatan ya, itu modal investasi. Nah, inilah yang jadikan manajemen keuangan modal usaha ini. Bagaimana mengelola modal kerja ya. Nah, bagaimana modal kerja ini gimana nih gaji karyawan nih ya. Lalu bagaimana laba ini diatur ya. Jangan sampai perusahaan itu labanya habis gitu saja ya. Kenapa harus dikendalikan? Karena nanti ada saat-saat tertentu ya perusahaan itu butuh laba ya, untuk dibagikan kembali, yaitu ketika apa? Ketika THR ya, menjelang hari raya. Dan juga bagaimana keputusan-keputusan investasi. Kira-kira nih uang ini bisa jadi apa ya? Nah itu ya, keputusan investasi. Nah, lalu modal investasi atau modal tetap ya. Nah ini tadi ya, barang-barang ya. Meja kayu, kursi plastik, mangkok, panci ya. Barang-barang yang tidak langsung habis gitu ya. Gedung ya, itu juga termasuk. Nah, ini modal kerja. Nah, ini membiayai kegiatan operasional sehari-hari dan mempunyai manfaat hanya sekali saja, itu modal kerja ya, gaji karyawan ya. Nah, biaya setiap pengeluaran yang tidak bisa dihindarkan yang jumlahnya bisa kita juga sebelumnya. Misalkan apa? Misalkan kita nih mau ke kampus ya, naik angkot. Kan kita udah tahu nih ya, ke kampus itu kalau misalkan jauh ya, kalau dekat mungkin bisa jalan ya. Atau bahasanya apa ya? Ya sekali kepleset juga sampai gitu kan. Nah, itu mungkin nggak butuh biaya. Tapi kalau yang rumahnya jauh ya, misalkan nih di bawah sana di Cibatok ya. Rumahnya di Cibatok. Terus kan di ini Pamijahan. Bisa aja sih jalan ya, cuman harus harus memprediksi nih saya kuliah kan jam 1. Mau kuliah dari Cibatok bawah sampai ke atas tuh kira-kira berapa jam tuh? 2 jam gitu kan. Ya udah berarti saya harus berangkat dari rumah tuh sekitar jam 10:30 atau mungkin jam 11 ya. Tapi ya seenggaknya 10:30 deh biar sampai di atas tuh jam 12:30 gitu ya. Itu nggak ngos-ngosan juga kan, nanti mau sholat zuhur dulu gitu kan. Nah, itu udah diprediksi kan kalau misalnya mau jalan ya. Atau mau naik angkot ya, naik angkot berapa ya kira-kira ya? Oh, mungkin 3.000 ya. 3.000 gitu kan. Nah, 3.000 nih saya naik angkot nih ya. Nah, itu kan dia nggak bisa menghindar. Artinya dia mau nggak mau dia harus naik angkot gitu ya. Nggak bisa tuh dia naik angkot tapi nggak mau bayar. Jangan ya. Jangan. Jadi dia udah bisa memprediksi, oh biayanya ini 3.000 agar saya bisa sampai ke kampus gitu kan, dari Cibatok sampai ke Pamijahan ya. Nah, ini nggak bisa dihindarkan. Nah, jumlahnya bisa diduga. Oh, 3.000 saya harus siapin dana 3.000 ya. Nah, itu namanya biaya ya, biaya. Atau tadi mau jalan kaki ya, mau jalan kaki sampai di atas encok dari Cibatok sampai ke Pamijahan jalan kaki. Ya mungkin ya akibatnya dia biayanya lebih besar. Aduh, tukang urut nih kayaknya 100.000 ya. Gara-gara mempertahankan uang 3.000 ya.
akhirnya ngeluarin 100.000. Kenapa? Karena harus diurut kakinya ya. Ya dari Cibatok sampai pemijahan jalan gitu kan. Nah, biaya itu ada beberapa tipe. Ada namanya biaya tetap, ya, ada namanya biaya variabel. Nah, ini pertama biaya tetap. Nah, biaya tetap ini biaya yang tetap keluar berapapun jumlah barang unit yang diproduksi. Contoh misalkan karyawan, ya. Satu perusahaan, ya, misalkan punya karyawannya 5, ya. Masing-masing digaji misalkan 2 juta, ya. Nah, 5 karyawan ini setiap bulannya harus digaji, ya, 2 juta, gitu kan. Mau dia mau produksinya tinggi atau rendah, tetap harus digaji, ya. Nah, itu namanya biaya tetap, ya. Jadi berapapun hasil yang diproduksi, ya itu tidak terpengaruh, ya. Berapapun hasil yang diproduksi itu tidak berpengaruh. Nah, itu namanya biaya tetap, ya, namanya fixed cost. Ada lagi namanya variable cost atau tidak tetap. Nah, biaya variable cost ini adalah biaya yang sesuai dengan variabel yang diproduksi, ya. Tergantung dari besar kecilnya jumlah produksi. Contoh bahan baku, ya, listrik, air, telepon, ya, upah borongan dan lain sebagainya. Bahan baku terutama lah. Misalkan kita mau jualan tahu nih, ya, mau jualan tahu misalkan mau jualan 10, ya berarti kita harus beli bahan mentahnya 10 juga. Nggak bisa juga kita mau jualan tahunya 10, bahan bakunya 55, yang nggak nyambung, ya. Nah, ini rumus harga pokok penjualan dan harga jual. HPP itu biaya tetap tambah biaya fixed cost tambah variable cost dibagi jumlah produksi. Nah, harga jual itu adalah HPP tambah marginnya, ya. Nah, itu dapatlah harga jual, ya. Jadi kalau misalnya kita mau jualan itu jangan seharga-harga barangnya itu, ya. Kita misalkan mau jualan apa nih? Laptop, ya, laptop lah. Beli laptopnya misalkan 5 juta. Mau dijual 5 juta juga. Jangan, ya. Jual misalkan 6 juta, 7 juta gitu, ya. Dan jualnya juga jangan di tempat yang sama, tapi di tempat yang agak lebih jauh, ya. Misalkan beli di Jakarta, jualnya di Irian Jaya, beli di Bogor, jualnya ke Sumatera gitu, ya. Jadi apa namanya? Ada manfaat apa namanya tempat, ya. Ada namanya itu manfaat tempat, ya. Jadi ada perbedaan tempat yang menyebabkan adanya harga gitu, adanya keuntungan, ya. Nah, ini ada beberapa cara menetapkan harga jual. Sedikit harga pasar, ya. Harga pasar ini kita harus tahu nih, berapa sih harga pasar apa namanya barang ini gitu, ya. Biasanya orang tuh ngejualnya berapa sih gitu, ya. Jangan sampai kita tuh nggak tahu harga pasar, bahaya, ya. Kenapa? Bisa kemurahan, terlalu murah yang mengakibatkan apa? Mengakibatkan kita ini rugi nantinya, ya. Atau terlalu mahal, ya. Akhirnya kita tuh nggak ini apa namanya kita tuh tidak ada pembeli, ya. Kita tidak ada pembeli kalau terlalu mahal. Nah, jadi harus sesuai, ya, harga pasar. Tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah. Nah, terus juga pastikan luas pasar, segmen pasar, dan volume penjualan yang realistis. Misalkan nih, ya, luas pasar, misalkan ya seantero Pamijahan lah, ya, luas pasarnya. Segmen pasarnya misalkan siapa nih? Ibu-ibu rumah tangga, ya. Lalu volume penjualannya berapa nih? Ibu-ibu rumah tangga ini ada berapa orang, ya. Contoh misalkan Ramadan kemarin deh, mau jualan lontong, ya. Mau jualan lontong nih buat buka puasa, ya. Nah, kita mau jualan lontong, ya segmennya itu orang-orang di sinilah Pamijahan gitu kan. Terus segmentasi luas pasarnya ya orang-orang Pamijahan gitu, ya, wilayah Pamijahan. Ya coba berapa sih orang-orang di Pamijahan ini, berapa sih? Jangan sampai gini, wah saya mau jualan 5.000 lontong, 5.000 lontong, gitu kan. Atau mungkin 10.000 lontong, ya. Nah, akhirnya apa dampaknya itu nggak ada yang beli gitu kan, karena nggak ada yang beli, terlalu banyak produksinya, akhirnya sisa sampai besok. Begitu besok ternyata dianget-angetin barangnya kan, lontong itu dianget-angetin, akhirnya nggak enak gitu, ya. Akhirnya apa? Nggak laku, ini rugi. Nah, jadi harus ada cara, ya. Lalu yang ketiga, hitung seluruh biaya yang dikeluarkan. Nah, biaya-biayanya itu berapa sih, ya? Jangan sampai harga jual itu di bawah biaya. Nah, rugi dia, ya. Kalau apa harga jual itu di bawah biaya, maka dia akan rugi. Lalu hitung tingkat penjualan yang menjamin titik impas, ya, atau equilibriumnya, ya, equilibriumnya atau apa
ininya ya, BEP ya, break even point-nya ya. Nah, baru penetapan harga jual. Nah, ini yang tadi saya katakan ya, BEP atau break even point adalah suatu keadaan di mana pada tingkat penjualan tertentu perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun mengalami kerugian, yaitu impas ya. Jadi harga sesuai dengan ya tadi itu ya, biayanya. Nah, ini untuk menetapkan penjualan minimal ya. Lalu masih ada yang baru nih. Untuk mengendalikan biaya dan merencanakan kebutuhan dana ya. Nah, BEP per unit itu biaya tetap dibagi ya, harga jual persatuan dikurangi biaya tetap ya. Nah, ini perhitungan laba, mencari laba itu adalah laba hasil penjualan dikurangi biaya, itu dapat laba ya. Nah, modal kerja adalah biaya tetap tambah biaya tidak tetap, itu adalah modal kerja. Lalu tingkat profitabilitas itu tingkat keuntungan ya, kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari modal yang diinvestasikan. Nah, ini profitabilitas itu laba usaha ya per modal investasi kali 100%, dapatlah berapa persen sih profit yang akan didapatkan ya. Nah, lalu tingkat kekayaan usaha. Wah, ini kira-kira ini layak nggak ya saya untuk usaha ini, kira-kira usaha ini layak nggak sih gitu kan. Nah, profitabilitas ya, tambah faktor risiko ya. Nah, ini margin lah ya. Nah, hasil akhirnya UKM bisa berkembang ya berdasarkan produktivitas dan penataan tempat kerja yang berkualitas, terciptanya daerah pasar yang baru ya, mampu memperkuat pasar yang sudah dikuasai, dapat mengenali produknya sendiri dan dapat mengenali produk pesaing ya. Nah, jadi ketika kita mau menjalankan sebuah UKM, dia harus tahu nih, saya ini bergerak di bidang apa sih gitu ya. Nah, dia jadi tahu nih, oh saya produknya ini, keunggulan saya itu ini. Karena banyak sekarang itu orang yang membuat usaha itu ikut-ikutan ya. Dia laku tuh jualan lontong tuh. Ikutan jualan lontong. Dia nggak tahu kalau jualan lontong itu beli berasnya yang bagus itu di mana ya. Lontong yang bagus itu kayak apa ya. Terus yang paling laku itu yang isi sayur apa yang isi oncom gitu kan. Terus apalagi dibungkusnya yang aman itu pakai apa gitu kan, banyak sekarang pakai plastik ya kan yang menyebabkan penyakit gitu ya. Nah, terus banyak tuh itu pada baru satu tuh lontong, itu baru lontong ya. Mau lontong isi apa lontong yang nggak ada isi gitu kan. Nah, jadi dia tahu tuh mengenali produknya sendiri ya. Nah, terus ada juga orang yang jual lontong nih, wah dia lontongnya gimana gitu ya, apa lebih gede, apa lebih kecil ya kan, apa lebih panjang, apa lebih pendek lontongnya ya. Lalu dapat memperkuat pasar yang sudah dikuasai ya. Nah, jadi misalnya pasar perlontongan ya. Nah, pasar perlontongan ini misalkan nih udah udah ada nih ya, dia masuk. Nah, dia jadi tambah memperkuat ya. Nah, terciptanya daerah pasar yang baru ya. Orang yang tadinya nggak tahu di situ adalah pusat penjualan lontong ya. Jadi oh itu tuh kalau mau beli lontong ya yang enak di sana gitu kan. Kalau mau beli lontong yang bagus di sana. Lalu berkembangnya usaha berdasarkan produktivitas ya. Nah, jadi harus produktivitas. Nah, apa dia jadi hilang? Oke. Kesimpulannya, bisnis usaha yang dipilih harus mengandung 5 mudah ya, yaitu pasarnya harus mudah, mudah bahan bakunya, mudah tenaga kerjanya, mudah peralatannya dan mesin, dan mudah juga prosesnya ya. Mudah pasar, kenapa? Karena ketika kita susah menjualnya, ya berarti akan ada biaya-biaya lain, itu biaya pemeliharaan. Mudah bahan baku, nah berarti biaya transportasinya mahal ya. Tidak mudah tenaga kerja ya, wah berarti apa? Biaya gajinya mahal gitu kan. Peralatannya tidak mudah ya, berarti bahan-bahan ini peralatannya mahal ya. Prosesnya terlalu lama, misalnya tidak mudah prosesnya terlalu lama. Ya berarti apa? Berarti akan memakan waktu yang panjang ya. Akhirnya apa, orang yang tadinya mau beli akhirnya nggak jadi beli ya. Nah, akan lebih baik jika pelaku usaha mau belajar technical skills dengan bidang yang akan diusahakan ya. Penting mempelajari managerial skill sebagai pengawal keberhasilan suatu usaha. Nah, managerial skill itu bagaimana keahlian dalam mengatur ya. Sekarang kita bingung ya mengatur, aduh ini yang ini ke sini, itu ke sana ya kan. Kadang saya sendiri pun juga demikian ya. Managerial skill-nya nih kurang. Kenapa? Karena tidak bisa mengatur usaha ini ya. Terus mencari pengetahuan dan informasi untuk pengembangan ya, dan penataan tempat kerja yang berkualitas.
Oke, ya. Mari kita coba dari hal yang kecil, ya. Kita mulai dari kita dan kita mulai dari sekarang, ya. Nah, ini contohnya, ini contoh-contohnya ya, teman-teman ya. Nah, mungkin nanti di pertemuan berikutnya ya kita tentang pembukuan ya, pembukuan atau pencatatan. Nah, ini penghitungan laba ya, berdasarkan jenis biaya, laba rugi periode kapan ya. Nah, penjualan bersih, kurangan HPP itu adalah laba kotor. Nah, lalu laba kotor dikurangin biaya administrasi, biaya penjualan, biaya usaha ya. Dapatlah laba lain ya. Nah, ini tambah itu namanya laba sebelum pajak. Lalu setelah dikurangin pajak ya, dapatlah namanya laba bersih ya. Oke. Oke, teman-teman ya. Hilman Tahidin, kamu udah gabung dari tadi kan ya? Tadi saya lihat kamu kayaknya baru gabung atau tadi terpental ya? Oh, iya Pak, maaf Pak, udah. Tadi sinyalnya hilang Pak. Iya. Sebentar. Maaf ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Kayaknya memang sinyalnya kurang bagus ya. Saya sendiri juga jadi off cam nih karena sinyal ya. Oke teman-teman, inilah pertemuan kita yang ke-8 ya. Harusnya ke-9 ya, mungkin nanti yang ke-8 apa? Pengganti yang kemarin itu kita bisa pakai atau mungkin kita bisa diganti dengan yang lain ya. Untuk yang pertemuan sekarang ada pertanyaan? Gak usah rebutan, satu-satu aja yang nanya. Oh enggak ada ya. Adakah yang ingin ditanyakan? Ini Pak yang tadi harga satuan sama yang dikurang apa ditambah ya? Tadi sama harga yang lebih dari satu. BEP ya tadi ya? Break even point persatuan ya? Nah, yang tadi break even point persatuan ya? Nah, ini BEP per unit ini ya, bukan nih. Biaya tetap dibagi ya, harga jual. Iya. Itu maksudnya yang biaya tidak persatuan itu lebih dari satu ya Pak? Kayak diskon gitu bukan? Bukan. Jadi itu harga apa namanya? Harga misalkan gini, bukan diskon, jadi misalkan gini. Kita untuk mendapatkan apa namanya? Misalkan laptop ya, laptop ini berapa sih yang harus dikeluarkan, apa namanya, biaya yang harus dikeluarkan agar bisa mendapatkan satu laptop. Misalkan harus beli keyboardnya ya, ada apa LCD-nya gitu kan, ada kabel-kabelnya gitu ya. Nah, sampai dia jadi satu laptop utuh. Nah, itu namanya harga jual persatuan ya. Nah, dikurangi biaya tidak tetap persatuan ya. Biaya tidak tetap tadi itu biaya variabel ya, biaya variabel. Yaitu biaya yang akibat dari adanya itu ya, adanya produksi ya, adanya produksi tadi ya. Nah, ini dapatnya BEP per unit. Jadi seperti itu. Ini bukan diskon ya, bukan mengenai diskon. Jadi seperti itu. Oke Pak, terima kasih. Iya. Oke, teman-teman. Sepertinya waktu Zoom saya juga hampir habis nih. Kita tutup saja dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup subhanakallahumma bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.